Halo guys, terima kasih sudah klik video ini. Di video kali ini saya akan mengajak kalian untuk membahas kasus yang sempat menggemparkan seluruh masyarakat Indonesia, yaitu di tahun 2019, tepatnya di kota Indramayu. Jadi ini adalah kasus seorang ibu yang tega membunuh anaknya sendiri yang berusia 32 tahun. Ia menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi anaknya sendiri yang menurutnya anaknya menyimpang atau LGBT. Sebelum lanjut ke kasus ceritanya, yang belum subscribe silahkan subscribe ya, agar channel ini bisa berkembang dan kalian tidak ketinggalan cerita kasus-kasus lainnya. Yuk kita bahas. Charudin, laki-laki berusia 32 asal Indramayu, Jawa Barat. Anak dari DRH yang berusia 50 tahun, merupakan seorang warga Blok 3 Desa Cibereng, Kecamatan Trisi, Kabupaten Indramayu. Yang tidak lain adalah otak dari kasus pembunuhan itu. Nah, itulah yang membuat kasus ini menjadi serius dan penuh tanda tanya guys, apa yang terjadi sebenarnya. Dari berbagai sumber yang saya dapat, Charudin diketahui pernah menikah sebanyak 4 kali dan dikaruniai 2 orang anak. Kehidupan rumah tangganya pun tak pernah benar-benar stabil. Ia berganti-ganti istri. Hubungan dengan para istrinya berjalan penuh konflik dan ketidakpastian. Bahkan hubungan Charudin dengan ibunya pun sangat renggang. Ia sering bertengkar dengan ibunya, bahkan ia tak segan untuk bermain kekerasan terhadap ibu kandungnya sendiri. Nah, Charudin ini termasuk anak yang durhaka ya guys. Charudin pun kerap dituduh menjual barang-barang milik ibunya tanpa izin. Lebih parah lagi, menurut kesaksian DRH, ia juga beberapa kali menjadi korban penganiayaan dari anak kandungnya sendiri. Charudin ini tidak tahu terima kasih Cia guys, ia ari kecil dibesarkan, setelah besar malah menganiaya ibunya sendiri. Dan perasaan sakit hati ibunya semakin menumpuk. Bahkan Charudin secara terbuka mengaku kepada ibunya bahwa ia adalah penyuka sesama jenis. Wah, gila memang ini si Charudin. Hal tersebut yang dianggap ibunya sebagai aib. Charudin dianggap mencoreng kehormatan keluarga di mata masyarakat desa, dan bahkan itu adalah sesuatu yang dilarang dalam agama. Hari demi hari, amarah dan rasa malu itu menumpuk. Alih-alih mencari jalan damai, bahkan DRH atau ibunya justru membiarkan dendam itu berakar hingga hal yang mungkin tidak akan ia sangka sebelumnya. Hingga pada suatu titik, ia mengambil keputusan paling gelap, yaitu menghabisi darah dagingnya sendiri. Duh guys, jangan mengambil keputusan di saat hati dan pikiran sedang panas-panasnya ya. Takutnya, ya seperti ini. Lanjut guys, rencana kelam itu disusun dengan rapi, jangan sampai ada yang mengetahuinya. DRH berpikir ia tidak akan turun tangan sendiri. Ia menyusun rencana, menghitung langkah, dan mencari orang yang bersedia menghabisi nyawa anaknya. Setelah mencari-cari DRH mendapatkan seseorang, pilihannya jatuh pada seorang pria berusia 55 tahun berinisial WRSN yang dikenal sebagai dukun di lingkungannya. Kepada DRH, WRSN menjanjikan jalan keluar yang cerdas. Ia berpura-pura bisa menyembuhkan Charudin melalui ritual spiritual. WRSN bilang itu kepada DRH itu adalah jebakan yang sempurna untuk menghabisi nyawa anaknya. Bahkan Charudin tidak akan curiga karena datang ke hutan diyakini untuk mencari pertolongan, bukan menuju ajal. DRH pun menyetujuinya. Bahkan DRH menyerahkan sejumlah uang, total sekitar 20 juta, yang dibagi-bagikan kepada 5 orang eksekutor pilihan WRSN, termasuk WRSN juga. Dukun itu sendiri mendapat bagian sekitar 1,5 juta. Nominal kecil untuk harga sebuah nyawa, namun resikonya begitu besarnya. Tapi jumlah segitu cukup untuk membuat para eksekutor sepakat melaksanakan tugasnya. Hari yang ditentukan tiba. Charudin dibujuk untuk ikut ke kawasan hutan lindung Gunung Kalong, sebuah tempat yang sepi, jauh dari keramaian, dan nyaris tak tersentuh mata manusia. Di bawah rimbunnya pepohonan, dengan alasan akan melakukan ritual penyembuhan, Charudin diarahkan ke titik yang sudah ditentukan. Namun, ritual itu tak pernah ada. Begitu waktunya tiba, para eksekutor melancarkan serangan. Charudin melawan, tapi jumlah lawannya lebih banyak.
Di sanalah nyawanya direnggut di tengah hutan yang sunyi. Setelah tubuhnya tak lagi bernapas, para pelaku meninggalkan Charudin begitu saja. Tak ada doa, tak ada tangisan. Hanya jasad seorang anak yang dikorbankan oleh dendam ibunya sendiri. Untuk menghilangkan jejak, para pelaku membawa handphone milik korban dan kendaraan pribadi, yaitu mobil yang dititipkan seseorang untuk diamankan. Beberapa hari kemudian, tepatnya tanggal 27 Agustus 2019, warga menemukan jasad di tengah hutan yang tak lain adalah Charudin. Ia ditemukan di kawasan hutan lindung Gunung Kalong, Desa Cikawung, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu. Polisi segera turun tangan menyelidiki setiap jejak. Dari awal, kasus ini terasa janggal. Luka-luka di tubuh korban mengarah pada kekerasan yang terencana, bukan sekadar kecelakaan atau perampokan biasa. Setelah diselidiki, ternyata pihak polisi menemukan mobil korban ditemukan, mobilnya dititipkan seorang tersangka kepada saksi. Dari itulah kemudian kasus pembunuhan berencana itu terbongkar. Polisi berhasil menangkap dua pelaku, WRN 54 tahun dan WRD 27 tahun. Dari dua tangan pelaku, pihaknya menyita beberapa barang yang dijadikan sebagai alat bukti, di antaranya 1 unit mobil milik korban, uang tunai, batu yang digunakan, dan beberapa lainnya. Awalnya polisi ini mengira bahwa pelakunya 2 orang saja, namun setelah diinterogasi lebih dalam ternyata mereka hanya diperintah. Kedua pelaku ini menyebutkan bahwa dalang dari otak pembunuhan ini adalah ibunya Charudin sendiri yang tidak lain adalah DRH. Akhirnya, personel Satreskrim Polres Indramayu membekuk DRH Lipakepulu, wanita yang tega membunuh anak kandungnya melalui tangan kawanan pembunuh bayaran. Setelah ditangkap, awalnya ia berusaha menutup-nutupi keterlibatannya. Tapi bukti-bukti ditambah pengakuan dari para eksekutor tak bisa lagi disangkal. Ia mengaku kecewa dengan perilaku anaknya. Menurut pengakuan DRH, Charudin kerap menganiaya dan menjual benda berharga miliknya. Hal paling membuat DRH terpukul, Charudin mengaku suka sesama jenis. Ia pernah gebukin saya. Terus, anak saya pernah bilang ke saya, "Mak saya demen sesama jenis," kata DRH di Mapolres Indramayu, Jalan Gatot Subroto, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Jumat 27 September 2019. Kasus ini kemudian dibawa ke meja hijau. DRH dan para pelaku dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati seumur hidup atau penjara 20 tahun. Namun pada proses persidangan, majelis hakim menjatuhkan vonis yang lebih ringan kepada DRH, 6 tahun penjara. Putusan itu sempat menimbulkan tanda tanya di masyarakat, mengingat besarnya peran DRH sebagai dalang utama. Sementara itu, beberapa eksekutor juga dijatuhi hukuman bervariasi. Bahkan ada yang meninggal dunia sebelum vonis dijatuhkan. Kasus ini menyebar cepat di media dan membuat publik terperangah. Bagaimana mungkin seorang ibu, sosok yang biasanya dipandang sebagai pelindung dan sumber kasih sayang, tega menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi anak kandungnya sendiri? Tragedi di Gunung Kalong menjadi cermin gelap tentang bagaimana dendam, amarah, dan rasa malu dapat menggerogoti nurani hingga naluri keibuan pun terkubur. Ini bukan sekadar kisah kriminal biasa, melainkan peringatan pahit. Kebencian dalam keluarga, bila dibiarkan tanpa penyelesaian, bisa melahirkan tragedi yang tak terbayangkan. Jadikan kasus seperti ini pelajaran, jangan sampai kasus ini terjadi lagi, apalagi menimpa keluarga kita sendiri. Oke lah, sampai di sini dulu pembahasan kasus kali ini. Saya Bang Irul undur diri.